Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu personality effectiveness. Itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya pribadi yang meliputi itu ada waktu, energi, bakat, keterampilan, dan pikiran secara optimal untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Personality effectiveness ini sangat penting dalam diri kita sehingga supaya kita dapat bekerja secara efektif ya. Kita bisa dapat membedah mana yang harus kita langsung yang mengerjakan, mana yang bisa kita decide, mana yang bisa kita delegasikan kepada tim kita, dan juga mana yang kita delete. Namun dari identifikasi itu kita harus bisa mampu identifikasi setiap pekerjaan itu akan berpengaruh kemana. Nah itu juga yang harus kita perhatikan nih, kalau misalnya itu sangat penting dan memang harus kita yang turun ya, kita harus memang sewajarnya kita harus yang langsung mengerjakan. Namun kalau memang ada beberapa pekerjaan yang tidak mempunyai faktor untuk kelancaran dalam bisnis ya, kita mungkin bisa mendelegasikan tim kita. Namun dari aktivitas pekerjaan ya pastinya ada juga gangguan yang sering kita alami. Nah, mungkin ada faktor internal dan juga eksternal, di mana faktor internal itu yang berada dalam diri kita sendiri, itu ya kita sering menunda pekerjaan, mungkin lebih banyak kita ke media sosial, tapi di depan pekerjaan sudah ada pekerjaan yang sudah menunggu deadline-nya ya. Lalu juga di internal multitasking yang sangat berlebihan, itu juga bisa mengganggu keaktivitasan kita dalam bekerja. Dan juga ada faktor eksternal, yaitu adalah gangguan dari rekan kerja kita yang mungkin kalau contohnya dalam kantor itu ada gosip ya, dan juga ada pekerjaan yang dadakan. Nah, jadi kesimpulannya adalah personality effectiveness ini adalah membuat diri kita agar kita mampu bekerja itu kita bisa memanfaatkan waktu dalam bekerja sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Nah itu yang mungkin menurut saya dalam pelatihan ini mengenai personality effectiveness. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi analytical thinking and problem solving, di mana problem atau masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari target ataupun adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah, baik itu di pekerjaan, di kehidupan, dan masalah tersebut mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, melalui pelatihan TRDP ini, kita diharapkan untuk mampu memiliki dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir analitis dan pemecahan masalah yang lebih baik lagi. Ketika kita menghadapi masalah, tentu kita ingin bagaimana caranya masalah tersebut bisa segera menemukan solusi. Ada satu tools yang bisa digunakan, yaitu siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Di mana siklus tersebut, ketika pada fase Plan and Do, kita akan melakukan perencanaan dan melakukan implementasi atas solusi yang digunakan. Lalu setelah itu pada fase check and action, kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini akan dibantu juga dengan metode problem identification corrective action, yaitu hal ini tentu relevan dengan apa yang kami temukan di unit kerja kami. Begitu kami ingin menekan angka kecelakaan yang terjadi di ruas, kami melakukan pengumpulan data dulu. Setelah itu kami membentuk tim think tank, di mana tim tersebut tugasnya adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah, lalu menganalisa dari data-data yang ada sampai menentukan akar penyebab masalahnya. Setelah mendapat akar penyebab masalah, kami lalu brainstorming untuk solusi apa yang bisa diterapkan. Nah, untuk pemilihan solusi, kami meninjau dari sisi QCDSMA, di mana kami melihat solusi mana yang sangat layak. Setelah itu, solusi tersebut yang dipilih dan diimplementasikan. Nah, berjalannya waktu, kami lakukan evaluasi lagi untuk melihat apakah solusi tersebut sudah merupakan solusi yang paling efektif dan efisien. Hai, saya Reza Ananda Putri. Saat ini saya menjabat sebagai Site Engineer Manager di unit produksi Jabodetabek PT Hatta Aspal. Unit kami berperan penting dalam mensupport kebutuhan aspal untuk berbagai proyek di Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Dalam peran ini, saya tidak hanya fokus pada teknis produksi, tetapi juga bagaimana mengelola tim agar tetap solid dan produktif. Dari pembelajaran tentang tim manajemen, saya memahami
bahwa fondasi utama dalam mengelola tim yang efektif dimulai dari menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, pendekatan kita harus mengutamakan empati dan kepedulian. Kita juga perlu bersikap proaktif dalam menangani tantangan, membangun kepercayaan, dan menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Selain itu, penting bagi pemimpin untuk memahami tujuan bersama, mengenali fase perkembangan tim, dan menerapkan situational leadership. Karena tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Contoh nyata di unit kami, saat menghadapi penyesuaian jadwal produksi mendadak untuk memenuhi permintaan lapangan, saya berdiskusi langsung dengan tim untuk memahami kapasitas dan kendala mereka. Beberapa tim merasa tidak siap, jadi pendekatan saya pun disesuaikan. Bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga mendampingi dan menguatkan secara bertahap. Depannya, saya ingin memperkuat budaya komunikasi terbuka dan refleksi tim mingguan. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah teknis, tapi membangun tim yang saling percaya, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bersama. Karena keberhasilan produksi bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kita tumbuh sebagai tim. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi dari cost control, di mana cost control ini merupakan pengendalian biaya yang efektif yang bisa meningkatkan kompetitif, mengembangkan efisiensi, menaikkan laba, dan leading to growth. Selanjutnya adalah cost management process. Yang pertama kita melakukan resource planning, kemudian cost estimation, budgeting, cost control, dan financial report yang berupa RKK, di mana ada rencana dan realisasi. Cost control proses ini terdiri dari budgeting dan planning. Kemudian kita melakukan expense tracking. Kemudian kita melakukan corrective action dan melakukan perencanaan ulang lagi. Selanjutnya untuk struktur biaya itu terdiri dari estimasi biaya, yaitu ada biaya langsung seperti pekerja, alat, material, dan subkon, dan ada biaya tak langsung seperti pajak, kondisi umum, resiko, dan overhead. Untuk selanjutnya yaitu tentang controlling cost, di mana controlling cost ini yang pertama ada sales, yaitu menetapkan target penjualan, kemudian ada fixed cost, yaitu membuat rencana biaya tetap. Selanjutnya ada variable cost, yaitu membuat rencana biaya variable atau biaya tak langsung. Kemudian akhirnya untuk target next income, yaitu menetapkan target pendapatan untuk periode selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa metode dari controlling cost seperti cost reduction, cost accounting, budget, standard cost accounting, and value management, analysis variance, budgetary control, assorting, dan continual improvement. Selanjutnya ada studi kasus mengenai jasa layanan operasi Jalan Tol Binjai Langsa tahun 2025, yaitu dengan pertanyaan studi kasusnya. Yang pertama ada deskripsikan karakteristik operasional, yang kedua gambarkan struktur biaya, yang ketiga ada identifikasi strategi pengendalian biaya. Jawabannya yang pertama adalah studi kasus yang akan kami tampilkan adalah jasa layanan operasi Jalan Tol Pos Binjai Langsa seksi Binjai Tanjung Perak tahun 2025 dalam rencana anggarannya terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsungnya terdiri dari beban gaji, pegawai lainnya, administrasi, perjalanan dinas, perlengkapan tol, ATK, pemeliharaan, bahan bakar, rumah tangga jalan tol, pengoperasian pengamanan, dan beban kendaraan operasi jalan tol dengan total nilainya ada 19 miliar dengan bobot 84,20%. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya yaitu ada beban resiko dan PPH dengan total nilai di angka 571 juta atau dengan bobot 2,50%. Selanjutnya ada strategi pengendalian biaya. Pengendalian biaya yang dapat kita cari itu dengan cara budget atau anggaran, yaitu mendapatkan target tetap laba. Yang pertama, tentukan biaya langsung ditambah biaya tidak langsungnya dan menjumlahkan semua biaya langsung dan tidak langsung sebesar 19 miliar atau di angka 866,70%. Kemudian menetapkan target laba, yaitu menghitung target laba sebesar 3 miliar atau 13,30% dari total pendapatan 22 miliar. Selanjutnya, Kemudian saya pernah melakukan strategi pengendalian biaya berupa cost reduction, yang mana saya melakukan pengurangan PC bar dari 24 piece menjadi 22 piece. Jadi dari cost reduction tersebut saya mendapatkan 8,33%. Dan saya masih bisa membuat produk saya sesuai dengan mutu yang distandarkan, walaupun saya mengurangi PC bar tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.